Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanan Zainul Mutakin, kelas IF02. Saya akan mempresentasikan atau membuat laporan tentang praktikum 2, operasi input dan output. Pokok pembahasan kita akan mempelajari tentang pipeline dan redirection. Tujuan belajar untuk mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep input dan output dan redirection, memahami standar input, output, dan error, menggunakan notasi output, append dan here dokumen, memahami konsep pipe and filter. Dalam teori, sebuah proses memerlukan input dan output. Ini contoh prosesnya. Input, kita mengetikkan sesuatu di terminal, terus melakukan proses, nanti terminalnya akan mengeluarkan output. Dalam konteks Linux, input dan output adalah keyboard input, layar output, files, struktur data, kernel, peralatan input dan output lainnya, misalnya network. File description. Linux berkomunikasi dengan file melalui file descriptor yang direpresentasikan melalai angka yang dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. 3 buah file descriptor standar lalu diciptakan oleh proses adalah keyboard, standar input, layar output, 2, standar error. Ini contohnya. Input melakukan proses, apakah prosesnya 1, jika 1 outputnya benar, jika 2 outputnya error. Ini. Pembelokan redirection. Pembelokan dilakukan untuk standar input melalui output dan error, yaitu untuk mengalihkan file descriptor dari 0, 1, dan 2. Simbol untuk pembelokan adalah 0, kurang dari atau kurang dari, pengganti standar input. 1, lebih dari, standar output. 2, ini untuk yang error ya. Setelah itu, pipeline. Mekanisme pipeline digunakan untuk sebagai alat komunikasi antar proses. Jadi, kita bisa menuliskan beberapa proses dalam satu line. Jadi misalnya ada perintah cat, itu bisa digabung dengan cat apa kayak gitu dengan cara pipeline. Bentar. Contoh pipeline seperti ini. Ini tanda ini pipeline untuk memisahkan. Misalnya ini cat pipeline. Terus nama filenya yang akan dibaca, habis itu pipeline. Selanjutnya apa? Seperti itu. Oke. Selanjutnya filter. Ini pipeline P1, perintah 1, perintah 2 dipisahkan dengan pipeline perintah 3. Filter adalah utilitas Linux yang dapat memproses standar input dari keyboard dan menampilkan hasilnya pada standar output layar. Contoh filter adalah cat, sort, garb, pr, hit, tail, pass, dan lainnya. Perintah grep digunakan untuk menyaring masukan, dan n menampilkan garis-garis yang hanya mengandung pola yang ditentukan. Pola ini disebut regular expression. WC digunakan untuk menghitung jumlah baris, kata, karakter dari baris-baris masukan yang diberikan kepadanya. Sort digunakan untuk masukkan berdasarkan nomor ASCII dari karakter. Jadi maksudnya misalnya ada D, E, F, G, ntar ketika kita menggunakan sort, yang pertama itu D dulu, misalnya ada D, A, C, berarti nanti dirubah dari A, C, D, seperti itu. Cut digunakan untuk mengambil kolom tertentu dari baris masukannya yang ditentukan pada option C. Perintah unik, misalnya di kelas ada yang namanya sama, misalnya Dimasnya ada 3. Ketika kita menggunakan perintah Unix, Dimas yang diambil cuma 1. Tugas pendahuluan, jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Apa yang dimaksud redirection? Redirection adalah
pembelokan output ke salah satu file. Terus apa yang dimaksud pipeline? Pipeline adalah menggabungkan dua perintah. Apa yang dimaksud perintah di bawah ini? Echo, cat, more, sort, grab, wisi, cut, unique. Ini perintah sort digunakan untuk ini, cut, unique. Percobaan, login sebagai user. Bukalah konsol terminal dan lakukan percobaan di bawah ini. Pastikan hasil setiap percobaan. Selesaikan soal-soal latihan. File description. Output ke layar, standar input. Oke, PS. Oke. Keluarnya seperti ini. Kita ada di PTS ini. Karena hanya kita yang aktif. Terus output ke layar, standar output. Input dari keyboard, standar input. Cat. Oke, berarti cat. Hello, apa kabar? Hello, apa kabar? Exit. Untuk keluar dari cat, kita menggunakan Ctrl D. Bisa juga Ctrl C, tapi Ctrl D juga bisa. Input dari keyboard dan output ke alamat internet. Oh ini, mail contoh surat langsung. Oh jadi ini sepertinya untuk menulis email dari terminal. Input nama direktori atau tidak ada. Membuat direktori baru bila terjadi error, maka tampilkan error pada layar. Oke. Pertama kita buat dulu, kita ls dulu. Oke, ada beberapa file di sini, kita remove dulu myfile 2, myfile rm myfile rm surat. Kalau biar cepat, setelah kita menulis 2 kata atau 3 kata, kita kok tekan tab aja biar cepat. Maka otomatis bakal ini. Untuk menghapus folder biasanya saya menggunakan perintah mydir rm dengan menggunakan argumen rf. Ke ls, clear ls dulu, lihat. Oke, udah seperti semula lagi. Kita buat mkdir mydir. Ini berarti bisa. Karena kita membuat mydir belum ada di sini tadinya. Tapi kalau ketika kita membuat lagi mkdir mydir, ini akan error. Karena mkdir cannot create directory mydir file exist. Maksudnya folder sudah ada, maka tidak bisa. Terdapat pesan error. Nah, redirection kita akan membelokkan pesan, sebenarnya bisa membelokkan pesan error tadi ke dalam file. Jadi misalnya kita melakukan logging. Jadi satu hari itu apa aja yang error terjadi gitu. Untuk kedepannya untuk meningkatkan sistem kita. Kita menggunakan input pertama yang tadi. Coba get myfile. myfile.txt. Terus kita tulis di sini apa kata yang akan kita ucapkan. Ini adalah teks yang saya simpan. Terus ini paragraf kedua. Setelah itu Ctrl D. Terus kita get myfile. Nah, kita berhasil melakukan redirection. Setelah itu, pembelokan standar error untuk disimpan di file. Ini dulu ya, pembelokan standar input yaitu dibelokkan dari keyboard menjadi dari file. Coba kita run, cut.
kurang dari kosong. Terus my file yang tadi sama aja sebenarnya. My file cut my file. Kenapa kita ada suara gini? Karena ada dua. Yang tadi saya pakai tab, terus ada dua. Ada my dir, ada my file. Harus file dulu baru tab, baru bisa. Setelah itu ini udah membelokan standar error untuk disimpan di file. Jadi error yang tadi ini kita akan buat ke file yang baru. Jadi errornya itu kita simpan di sebuah file pesannya. Oke. Bukan mkdir, mkdir mydir my error txt. Mkdir mydir 2 lebih dari error txt. Berarti dulu udah ada, berarti kita cat my error. Oke, berarti sama ya. Ini error yang tadi. Terus errornya kita simpan ke dalam file txt. Selanjutnya, operasi input output. Notasi lebih dari 2 dan 1 pembelokan standar 2 lebih adalah identik dengan file descriptor 1. Tidak terdapat error. Tidak terdapat pesan error. Coba file baru, kita belum buat file baru. Terdapat pesan error. ls file baru, coba ls my file. Oh iya. Kenapa ini terdapat pesan error? Oh, ini sebenarnya karena ini kita sengaja melakukan error. Sebenarnya kita belum ada file baru ini. Misalnya gini, ls file baru, maka akan error. ls file baru, kita redirect ke output txt ya tadi ya. Nah, errornya nggak tertulis di sini. Kita ls ada file baru txt. Txt ini file yang ini, tulisan yang ini. ls cannot access file baru, no file or directory. Kita cut, terus out. Nah, ini redirection yang tadi. Terus notasi 1 dan 2 atau 2 lebih pembelokan standar sama dengan file descriptor. Oh, ini sekarang kita pakai echo. Kita coba pakai echo ya. Mencoba menulis file baru. Sebenarnya kita copy, coba bisa nggak? Copy, paste. Nggak bisa. Beda ini kayaknya nggak bisa. Karena ini kita ngopi di Windows, terus kita paste di Linux sepertinya nggak bisa. Echo mencoba menulis file. Echo. Jangan lupa tanda kutip 2. Coba kita clear dulu lah biar enak. Clear. Echo within Echo mencoba menulis file baru. Terus redirect 1 baru. ls ada baru, cat baru. Oke, masuk dia. Jadi kita bisa menambahkan file dengan ini. Setelah itu cat file baru dan 2. Coba kita jangan perintah ini, cat file baru
seperti apa jadinya. Add file baru, belum ada file baru, apakah akan error? File baru, oh file baru N2 ya, N2. Ya, jangan lupa nggak usah pakai spasi. Coba kita cat dulu yang baru. Oke, kita ls. Jadi karena file baru belum ada, kita masukkan ke baru ini. Terus ini apa ya? Chat baru. Selanjutnya notasi append. Oh, append. Jadi kata pertama, jadi gini, echo ls dulu. Berarti belum ada file dengan nama surat. Kita clear dulu. Echo kata pertama, jangan lupa kutip 2, tarik direct surat, le cat surat. Kita membuat file surat, kita menulis kata pertama lalu dimasukkan ke file surat. Setelah itu kita buat kata kedua. Agar kata kedua ini di bawah ini, di paragraf kedua atau baris kedua, kita menggunakan konotasi 2 ini, surat. Terus cat surat. Nah, tapi jika kita melakukan ini, kita melakukan yang satu aja ini, echo cat ketiga ya, kata ketiga langsung seperti ini, surat, cat surat ya. Coba dia kata ke satu kedua akan dihapus. Bentar. Sorry, barusan ada teman. Terus selanjutnya, notasi here dokumen digunakan sebagai pembatas input dari keyboard. Perhatikan bahwa tanda pembatas dapat digantikan dengan tanda apa saja, namun harus sama dengan tanda penutup, harus diberikan pada awal. Oh iya. Jadi inputnya kita nggak perlu pakai CTRL-D, kita diganti ini. Jadi kita masukkan ini. Setelah kita selesai, kita di sininya nggak usah CTRL-D, tapi plus pakainya. Atau ini, tergantung karakternya. Notasi input keyboard adalah representan input dari keyboard, artinya menampilkan file 1, kemudian menampilkan input dari keyboard, dan menampilkan file 2. Perhatikan bahwa notasi ini berarti menyelipkan inputan dari keyboard. My file, coba kita coba. Masukkan password lagi. Cut my file, ls dulu, clear. Berarti my file ada ya. Cut my file, terus my file txt betul sama surat. Kita tulis tulisan baru, cetak ls. Selanjutnya
operasi input dan output echo hello echo. Oh ini tadi. Kalau tadi kita pakai angka 1, kalau ini nggak usah. Ini kalau angka 2 yang buat nambahin ke file selanjutnya untuk membelokkan standar input digunakan. Coba kita yang ini aja untuk membelokkan get output. Berarti harus dibikin dulu. Echo hello echo hello output ls get output hello ada, terus echo by output echo by output get output. Nah tadi sama, setelah itu get output. Nah kita coba yang ini get. Oh jadi dia menampilkan juga, tapi sebenarnya nggak usah pakai tanda ini, bisa. Terus pembelokan standar input dan output dapat dikombinasikan, tetapi tidak boleh menggunakan file yang sama sebagai standar input dan output. Output proses tidak berhenti. Kita langsung ke percobaan 3 pipa pipeline. Operasi pipa digunakan mengeksekusi proses dengan melewati data langsung ke data lainnya. Ini Adnan. Sort. Sebenarnya pertama kita tampilkan dulu, terus kita masukkan sort itu untuk mengurutkan. Misalnya ls ya, ls lsl lsl dot sort. Selanjutnya filter. Pipa digunakan untuk mengkomunikasikan utilitas sistem untuk membentuk fungsi yang lebih kompleks. Grab user. Ini untuk dalam kurung user Anda ya. Jangan ini Adnan, ini itu user saya. Grab ini Adnan. Nah. Ini bedanya. Ketika kita menggunakan grab ini Adnan, maka ini Adnan ini akan digaris merahi. Misalnya kita ls lsl lsl grab desktop. Aduh. Apa? Nah. Berarti ada filenya di sini. Misalnya kita desktop gak ada. Setelah itu latihan daftar secara lengkap lengkap pada direktori aktif. Belokkan tampilan standar output ke file baru. Ini tadi udah. Lihat daftar lengkap pada direktori aktif. Belokkan tampilan standar output ke file baru. Saya coba ls kan clear dulu ls. Berarti ini pakai pipeline kayaknya deh. ls list ls list. Oke, betul. Kita udah membelokkan dari ls ini, kita masukkan ke dalam list. Coba kita sort cut sort list seperti
emang udah di sort dari sananya, jadi nggak ada terlalu bedanya, kecuali kalau filenya tidak urut nama filenya. Ini sudah nomor satu. Lihat daftar secara lengkap pada directory, belokkan tampilan standar output ke file baru tanpa menghapus file baru sebelumnya. Oh iya ya, berarti sama dong sama ini, tanpa menghapus file baru sebelum. Oh berarti double, kita pakai double. Kita ls dulu, ls etc passwd. Salah. Betul, ini filenya pswd. Ini kita ada file dengan nama baru, ada nggak baru? Baru ada. Cut dulu baru apa isinya. Yang tadi error berarti cut double. Oh ya, ini ls etc passwd double baru, kita cut baru. Nah, tanpa menghapus yang sebelumnya. Nomor 3, urutkan file baru dengan cara membelokkan standar input. Urutkan. Iya. File baru dengan cara membelokkan standar input dan standar output. Harusnya kayak gini berarti. Cut baru sort. Coba kalau sort baru kayak gimana? Sama. Habis itu urutkan file baru dengan membelokkan standar output ke file baru urut. Berarti sort baru titik urut. Cut baru urut. Nomor 5, buatlah direktori latihan 2 sebanyak 2 kali dan belokkan standar error ke file. Oke. I know. mkdir dulu. Latihan 2. Kenapa harus 2 kali? Karena kalau sekali nggak error nih. Errornya ini. ls dulu. Untuk mengecek apakah file rmdir error ini sudah ada belum. Berarti mkdir latihan 2. Tadi apa lagi? Kayak gini kayaknya. Ini rmdir error txt. rmdir error txt. ls cut rmdir. Oke, masuk dia bisa. Nomor 6. Nah, urutkan kalimat berikut. Berarti kita echo dulu. Kita buat file baru. Kota namanya. Tulis namanya Jakarta. Terus 2, karena kita mau buat file di bawahnya. Bandung, Surabaya, Bandung, Surabaya, Padang. Setelah itu udah kita cat dulu. Cat kota. Terus kita sort kota. Nah, sort untuk ini.
Tapi ini belum dia akan kembali lagi. Tapi nggak apa-apa. Oh, harusnya ada Palembang, Lampung. Ya, harusnya pakai ini tapi ya udahlah, udah kelewatan. Hitunglah jumlah baris kata dari karakter file baru menggunakan file. Jumlah baris kata dan karakter dari file baru urut dengan menggunakan filter. Hitunglah jumlah baris jumlah karakter. Hitunglah jumlah baris dan kata dan karakter dari file baru urut dengan menggunakan filter dan tambahkan data tersebut ke file baru. Gimana ya? Browsing dulu lah. Jumlah baris kata count row and word terminal. WC pakainya word count. Oke, kita coba. Sorry tadi lupa pak. WC baru urut. Setelah itu WC baru urut kita masukkan ke baru, cat baru. Nah, bisa. Setelah itu terakhir. Kalau yang ini tadi udah tapi salah. Sorry. Gunakan berita di Bayonnya untuk perlihatkan hasil cat. Cat hello txt docket docket catduk catduk dog icon ikan cat dog duk dog duk dog duck. Setelah itu kontrol D, kita cat hello. Oke, bener nggak 5? Ada 5 2 salah satu, biarin lah. Terus berarti ini kita menggunakan pipeline get hello txt, kita sort, kita urutkan sesuai abjad, terus kita grab unique sorry. Oh iya, grab dog. Setelah itu kita grab dog ini, cari kata dog, terus kita cari kata cat, grab dog grab dog grab cat. Nah, kok enggak ini ya yang catnya ya? Oh iya, kita tambahin satu lagi aja yang belum, berarti biar kita tahu. Cat dog docket oh docket, kita tambahin docket cat echo dog. Terus hello txt, kita lakukan ini. Oke, kita lakukan ini. Harusnya ada 6 ya, hello txt ada 6, tapi ketika kita pakai search unique ada yang sama. Mana yang sama ya? Nah ini yang sama, docket ada 2,
Dia cuman menampilkan satu. Setelah itu, kita gravicat. Coba kita gravicat. Nah, doket. Oke, udah semua latihan, udah selesai semua. Laporan resmi tidak usah. Terima kasih dari saya Muhammad Adnan Zainul Mutakin dari kelas IF 02.